Baik, rekodnya sudah hidup, bisa mulai. Selamat pagi, apa kabar Nak Surya? Mohon maaf, Ibu Guru minta izin. Ibu Guru mau meminta waktunya Nak Surya sebentar saja. Apa boleh Nak Surya? Baik Bu Guru, enggak apa-apa. Silakan dengan senang hati Bu Guru. Nah, Ibu mau bertanya sesuatu. Silahkan duduk Nak Surya. Ada apa ya Bu? Nak Surya tahu nggak apa alasan Ibu Guru memanggil Nak Surya ke ruangan Ibu? Saya enggak tahu Bu. Kenapa Bu? Jadi begini Nak Surya, alasan Bu Guru memanggil Nak Surya ke ruangan Ibu adalah begini. Jadi akhir-akhir ini Bu Guru sering banget memperhatikan Nak Surya. Jika Bu Guru berikan tugas dalam bentuk kerja kelompok, Nak Surya itu ada aja alasannya. Nak Surya bilang nggak suka dengan kerja kelompok lah, pengennya kerja sendiri lah. Selanjutnya Nak Surya juga bilang nggak cocok sama temen di dalam kelompok itulah. Sebenarnya ada apa Nak Surya? Apa yang Nak Surya rasakan? Apa alasan Nak Surya sampai Nak Surya tidak suka dengan kerja kelompok seperti itu? Kalau boleh tahu, ada apa? Silahkan Nak Surya curhat sama Bu Guru, nggak apa-apa kok, santai saja. Iya Bu, sebenarnya saya itu lebih nyaman kalau buat tugas sendiri. Tapi di sisi lain saya juga nggak tahu ya Bu ya, kenapa diri saya seperti itu. Iya Nak Surya, coba deh gali lagi. Kenapa demikian? Mungkin ada sesuatu yang mengakibatkan Nak Surya tidak suka jika Bu Guru berikan tugas dalam bentuk kelompok. Coba deh difikirkan baik-baik. Kenapa? Apa alasannya Nak? Begini Bu, jika saya menyelesaikan tugas secara kelompok, saya saat nyampein ide itu sama pendapat, itu sering nggak disetujui sama teman-teman Bu. Terus apa yang saya katakan juga sering diabaikan. Nanti takutnya saya juga dikira merasa mendominasi untuk menyelesaikan tugas. Hanya pendapatnya yang harus diutamakan dari teman-teman. Itu juga saya jadinya kurang merasa nyaman Bu. Selain itu juga kalau dikasih tugas kelompok itu nggak semua teman juga ngerjain Bu. Sebagian masih ada yang males, ada yang acuh. Namun nanti saat nyetor tugas itu mereka yang namanya juga disetorkan, dicantumkan. Nah, daripada begitu, jadi saya mikirnya mending saya kerjakan sendiri aja, Bu, tanpa gabung kelompok. Waduh, ternyata seperti itu. Gini Nak Surya ya, Bu Guru kasih tahu sekarang. Apakah unek-unek Nak Surya itu Nak Surya sudah sempat diskusikan, Nak Surya apa sudah sempat menyampaikan unek-unek ini terhadap kelompok Nak Surya? Sebenarnya sih belum Bu, saya yakin sih pasti apa yang saya sampaikan tidak dihiraukan nantinya Bu. Coba deh Nak Surya, coba sampaikan sama teman satu kelompoknya. Atau begini ya Nak Surya ya, coba Nak Surya perhatikan. Ini kejadian ini kan tidak hanya terjadi di kelompok Nak Surya saja kan. Pasti Bu Guru yakin 100%. Di kelompok lain itu pasti ada sebuah keberhasilan yang kelompok lain capai. Nak Surya perhatiin nggak sih? Kalau Nak Surya mampu menjawab, saya yakin Nak Surya tertarik dengan yang namanya belajar kelompok. Silakan. Kalau dari kelompok lain ada sih saya perhatikan Bu. Jadi kalau mereka buat tugas itu mereka kerjanya betul-betul berkelompok. Saya juga melihat ada kemudahan sih jadinya kalau sudah dikerjain sama kelompok. Pertama kerjasamanya. Jadi tidak hanya sekedar berbagi ilmu, juga mereka itu bisa saling menghargai. Terus kita bisa saling kombinasi ide. Lalu kalau ada masalah itu kita bisa musyawarah. Dan bila tugasnya berat, itu tentunya jadi ringan kalau kita memang kerjanya sesuai pembagian tugas. Nah itu sih Bu yang saya rasain dari kelompok lain.
Oh gitu ya Nak Surya. Nah, adakah bedanya yang Nak Surya perhatikan jika Nak Surya mengerjakan tugas itu dengan sendiri atau dengan kerja kelompok? Ada nggak bedanya? Coba ceritakan sama Bu Guru Nak Surya. Ada Bu, kalau saya kerja sendiri ya tentunya saya jadinya apa-apa harus sendiri, nggak seru juga sih Bu. Nyari ide sendiri, terus saya juga kadang-kadang stres jadinya, terus saya juga kesel sendiri kalau nggak bisa buat tugas. Belum lagi tugas mata pelajaran lain yang juga minta segera selesai. Belum juga saya ditelepon sama mama untuk les privat sorenya. Aduh, pusing saya Bu. Ya, sabar ya Nak Surya. Jadi apa yang Nak Surya sampaikan itu memang seperti itu adanya. Nak Surya tahu ternyata perbedaan antara Nak Surya kerja sendiri dengan kerja kelompok itu Nak Surya tahu sebenarnya. Ya. Nah, sekarang apakah Nak Surya pengen melakukan kerja kelompok dengan situasi yang kelompok yang lain itu gini bisa lakukan? Apa Nak Surya kepengen punya kerja kelompok dengan situasi yang nyaman, dengan situasi yang enjoy, santai, tidak ada beban, tidak tertekan dengan tugas yang disampaikan? Pengen nggak situasi belajar seperti itu? Iya sih Bu, saya pengen, kalau saya pikir-pikir juga ngapain juga saya stres ya Bu ya. Kalau kerja sama kelompok kan bisa saling tukar pendapat sama ngelatih kerjasama juga dalam satu tim. Nah, jadi Nak Surya, Bu Guru tahu sebenarnya, Nak Surya itu pengen sekali sebenarnya bekerja dalam satu tim, dalam satu kelompok. Tapi hanya saja Nak Surya itu ngerasa pendapat Nak Surya itu tidak pernah dihargai dalam satu kelompok. Nak Surya itu kepengen pendapat Nak Surya itu dihargai, didengarkan pendapatnya. Ya, seperti itu ya Nak Surya ya. Coba dari sekarang Nak Surya mulai beradaptasi dengan kelompok Nak Surya. Nak Surya buat dulu kesepakatan bersama kelompok, ya. Mencoba beradaptasi, mencoba untuk menghargai, mendengarkan. Saya yakin pasti Nak Surya bakal ketagihan deh belajar kelompok. Oh iya Bu, saya coba. Nanti saya akan coba lagi bicara sama guru mapelnya, sekaligus saya negasin kalau saya tuh mau kerjasama dan akan menghargai teman-teman kelompok. Lalu saya juga akan nyoba beradaptasi dengan situasi itu. Saya juga nyoba Bu nanti diskusi lebih lanjut sama teman-teman supaya pembagian tugasnya adil ketika kita kerja sesuai dengan tugas kita nantinya. Kemudian juga saya nyoba ngajak teman-teman untuk sepakat terkait menyelesaikan tugas supaya kita sama-sama nyaman. Dan tentunya sama seperti Ibu bilang, saya akan selalu menghargai dan menghormati teman-teman saya. Wah, hebat anak Bu Guru. Nah, kira-kira masih ada tidak kekhawatiran yang ada dalam diri Nak Surya? Enggak Bu, segala kekhawatiran, kegelisahan, gundah gulana saya sudah tersampaikan Bu. Nah, bagus. Nah, kira-kira dalam hal ini siapa yang akan Nak Surya libatkan sehingga tercipta sebuah kerja kelompok itu yang nyaman, tidak tertekan. Kira-kira siapa sih yang Nak Surya libatkan untuk mencapai kondisi seperti itu? Pertama sih Bu Guru mapelnya Bu, supaya ibunya juga ikut mantau saya di dalam kelompok. Terus yang pasti sih teman-teman kelompok juga nantinya. Oke, Nak Surya, kalau sudah tidak ada yang ingin Nak Surya sampaikan, semua unek-uneknya sudah Nak Surya keluarkan. Bu Guru sampaikan terima kasih ya Nak Surya ya. Jadi kalau begitu kita sudahi dulu percakapan kita di pagi ini. Nak Surya boleh kembali lagi ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya Bu, makasih Bu sudah membantu saya dalam memecahkan masalah sehingga saya bisa mencoba untuk memecahkannya secara mandiri. Makasih Bu. Iya, sama-sama Nak Surya. Top, Marfa top. Waduh. Aduh, keren.
Oke, Saya siapa dulu ya dulu? Pak. Bu Indra apa saya Saya dulu? dulu Pak, dulu Pak ya. Oh iya, Saya iya. dulu ya. Ya. Terima kasih untuk coach dan coachee gitu ya. Coachee-nya luar biasa, seperti sudah kayak murid gitu ya, cocok sudah bermain peran di sini ya, perannya sebagai murid luar biasa sekali. Begitu juga coach-nya sangat lihai gitu ya, lihai untuk menyampaikan 6 jenis pertanyaan yang membantu coachee dalam permasalahannya dia. Ya, kalau untuk di tujuan itu telah menyampaikan coach itu sangat sudah lihai menyampaikan tujuan umum tadi di sana, mengapa murid tidak suka berkelompok atau bagaimana. Udah gitu, yang kedua, pada saat identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coach sendiri itu, dengan mengarah hal-hal yang positif, disampaikan keberhasilan dalam kelompok lain seperti apa. Tadi itu sudah dilakukan. Udah gitu, di rencana aksi, begitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada rencana aksi, sudah merupakan pertanyaan aksi di sini yang menunjuk untuk penyelesaian permasalahan coach itu sendiri. Itu sudah luar biasa, dan sudah coach sendiri sudah memberikan umpan balik kepada coach agar bisa mengambil suatu keputusan, menentukan tanggung jawabnya. Nah, untuk ditanggung jawab tadi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen apa yang dijalankan oleh coach itu sendiri, ya, dan memberikan suatu penguatan di situ, dan sehingga akhirnya coach sendiri bisa masuk ke dalam suatu kerjasama kelompok. Sukses luar biasa. Ya, Terima kasih Bu Indra. Ya, Pak Mipa, silakan. Ya, terima kasih Bu Indra. Ya, tadi kalau nggak salah percakapannya kurang lebih sekitar 8 menit ya kalau saya hitung. Jadi masih ada waktu lagi 22 menit kalau nggak salah jadinya. Atau kalau sekarang lagi 20 menit waktunya. Jadi kalau memang tadi kan dibilang percakapannya sebentar atau belum gini, jadi pengamatnya yang banyak bicara gitu jadinya. Jadi di sini pertama tadi penampilan dari Bu Kartika sebagai coach-nya itu sangat sangat energi gitu ya, sangat energi. Jadi untuk siswa pasti akan jadi lebih termotivasi gitu dalam mendengarkan gitu. Lalu dari coachnya diperankan oleh Pak Surya itu juga sangat hampir sama seperti siswa ya, dari nada bicaranya mungkin udah menyerupai siswa sekali, jadi sangat sempurna kalau menurut saya gitu ya. Jadi dari pemeranannya tadi, dan dari berdasarkan lembar pengamatannya, pertama dari tujuan, tadi coachnya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan ke tujuan ya. Jadi tujuan dari coaching ini dilaksanakan gitu. Jadi tadi Bu Kartika sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, lalu dari yang kedua identifikasi. Di sini kan coachnya memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi dalam potensi coaching. Jadi sebenarnya tadi coaching ini cukup pintar sebenarnya dasarnya anaknya ya, cuma dia belum bisa bekerja sama dengan kelompok, tapi tadi melalui pengarahan yang diberikan oleh coachnya, jadi coachnya jadi lebih paham bagaimana pentingnya mengenai kolaborasi itu. Lalu yang ketiga dari rencana aksinya, tadi juga Bu Kartika sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan coach itu membuat rencananya sendiri untuk perubahan dari dia biasa belajar mandiri menjadi bisa belajar berkelompok ya. Lalu yang terakhir yaitu dari tanggung jawabnya, jadi juga udah direncanakan membuat komitmen ya. Jadi komitmen, terus ada lagi pertanyaan yang mengenai ada nggak masalah lain lagi yang masih mengganggu pikiran itu. Jadi itu sudah muncul ya semuanya. Jadi secara garis besar ini sudah mencerminkan teknik coaching menggunakan model Tirta yang baik ya. Jadi ini saya harap bisa diterapkan di sekolah masing-masing gitu.
Jadi mungkin itu dari saya. Bu Indra mau menambahkan mungkin lagi? Karena masih ada waktu ya, masih baru 13 menit kalau saya nggak salah itu. Mikrofonnya Bu Indra hidup. Masih di mute Bu Indra. Ya. Sorry. Tadi merasa gimana gitu, terasa sana di sekolah ada anak murid yang benar-benar bermasalah tadi itu. Pak Surya memerankan sangat luar biasa sekali. Yang mana kalau kita lihat tadi itu seperti Ibu Kartika ini sangat sabar sebagai guru ya. Kalau seandainya gitu ya, kalau itu seandainya ada hal murid-murid seperti Pak Surya itu kan sudah murid yang luar biasa jawabnya gitu ya. Nah, kalau seandainya ada muridnya yang tidak seperti Pak Surya, tetapi melainkan hanya mageng gitu, apa yang lakukan gitu kan? Kita itu katanya Pak Yul tadi, kalau masih ada waktu boleh bertanya-bertanya gitu kan ya? Iya. Oke, terima kasih Bu seperti Indra itu, Dewi. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Mungkin di sekolah kita itu tidak semua siswanya seperti Pak Surya ya, yang langsung tahu Ya, alternatif apa yang akan dilakukan gitu terhadap kondisi benar. itu. Tidak semua murid seperti itu, saya paham betul. Nah, jika seandainya di sekolah kita itu ada murid yang levelnya oke di bawah Pak Surya, apa yang saya lakukan sebagai guru? Ya sudah tentu saya ajak dulu bicara gitu ya, kita bicara dulu empat mata gitu. Selanjutnya saya berikan pemahaman dulu, sama seperti tadi, saya akan pancing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Saya akan pancing terus sampai siswa saya itu mampu menjelaskan unek-uneknya demikian. Karena saya mengalami hal demikian juga atas nama murid saya Citra gitu. Di kelas dia tidak mampu menjelaskan kenapa dia tidak berani ke depan untuk menjawab, kenapa pada saat saya tanya dia cuma diam aja gitu. Nah, selanjutnya Citra ini mendatangi saya ke ruang guru Bu Indra gitu. Jadi Citra menceritakan, Bu Guru mohon maaf tadi saya nggak berani Bu Guru menyampaikan karena teman-teman di kelas saya tuh semuanya pintar-pintar Bu Guru. Saya sendiri yang nggak ngerti Bu Guru, saya malu, makanya saya cari Bu Guru langsung, curhat sama Bu Guru langsung. Demikian. Apa yang saya lakukan? Nah, saya pasti selalu mensupport anak-anak yang seperti ini. Saya bilang begini, nah, Nak Citra, ini tuh kan belajar ya kan, belajar itu merupakan sebuah proses, bukan semata-mata hasil. Jadi kalau kita diibaratkan anak kecil itu baru lahir tidak mungkin langsung lari kan, nah butuh proses untuk mencapai mencapai suatu permasalahan ini, bisa mampu untuk mengatasi permasalahan ini butuh proses demikian. Jadi saya memotivasi siswa, sebenarnya Citra itu mampu, ayo dong semangat. Pokoknya intinya kalau misalkan Bu Guru tanya, Citra sampaikan aja gitu, salah benar tidak masalah, namanya aja kita belajar. Kan nggak mungkin kalau kita belajar langsung benar kan. Nah kalau misalkan salah, ayo kita sama-sama mencari sebenarnya kesalahannya itu dari mana sih, terus bagaimana sih caranya kita mengatasi biar nggak salah lagi ke depannya gitu. Pokoknya intinya yang saya lakukan adalah memberikan motivasi ke siswa. Demikian Bu Indra. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Bu Kartika ya. Mungkin Pak Dwipa ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? Satu lagi Bu Indra, mohon izin Bu Indra. Saya punya siswa namanya Ratna Valini. Nah, itu yang tadi Citra yang saya ceritakan itu kan tatap muka ya kan. Nah, sekarang di kondisi daring seperti ini. Nah, pada saat Vikon saya sama siswa, saya tidak tahu di samping siswa saya ini Ratna Valini ini ada orang tua yang mendampingi demikian. Saya Vikon mengajukan pertanyaan gitu. Pada saat saya tanya si Ratna Valini cuman diem aja gitu.
Setelah selesai vikon, Ratnaval ini langsung chat saya, langsung japri saya gitu. Bu Guru, sebenarnya saya bisa, Bu Guru, kata ibu saya itu saya mampu menjawab pertanyaan Bu Guru. Tapi saya nggak berani, Bu Guru, takut salah. Terus saya malu, ada teman-teman, ntar kalau saya salah pasti saya diledekin sama teman-teman. Nah seperti itu Bu Itra. Jadi saya menyampaikan sama. Pokoknya saya intinya memberikan motivasi, memberikan pengertian secara halus kepada siswa saya. Siswa saya itu mampu. Kita itu memiliki anak-anak bangsa yang hebat, yang luar biasa hebatnya. Tugas guru adalah bagaimana cara kita untuk menggali potensi siswa itu lebih dalam gitu, sehingga siswa kita itu mampu menyampaikan pendapatnya. Demikian Bu Indra. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa. Jam berapa? Sudah habis waktunya kayaknya ya? Masih Bu, kalau saya hitung baru 20 menit kurang lebih Bu. Kok terus dari tadi 20 menit ya? Gimana kalau kita lanjut aja? Siapa tahu nanti ada yang lebih lama, sehingga yang lebih lama nggak kekurangan waktu. Mungkin di stop Kata Pak recordnya Yul dulu tadi. nggak sama Pak Yul nggak? Di stop dulu baru Ya, kita nanti lanjut yang di-stop lain. dulu, baru gitu. kita lanjut ya. Nah, atau Oke, sekarang jadi- giliran Pak Surya sekarang menceritakan gimana kalau seandainya di sekolah Pak Surya itu ada siswa yang mengalami hal serupa dengan kondisi saya di sekolah. Oh. Saya pernah sih Bu pengalaman sama salah satu siswa namanya Cynthia. Cynthia ini sebenarnya dia anak dari keluarga yang bisa dikatakan dari segi ekonomi menengah ke atas. Hanya saja karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga anak ini tidak begitu mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi keseharian pemenuhan kebutuhannya hanya dipenuhi oleh pembantu di rumah. Nah, yang paling menyedihkan adalah Cynthia ini dari segi penampilannya kurang tawar. Jadi pakaiannya itu atau bau badannya itu mohon maaf, bau badannya memang kalau kita cium memang agak menyengat karena kebiasaan dia tidak pernah dibimbing orang tua. Maunya dia mandi ke sekolah, dia mandi, kalau dia nggak mau mandi ya dia nggak mandi. Nah, jadi ternyata fenomena ini saya temukan di kelas 9 waktu itu saya ngajar. Jadi ternyata orang itu diacuhkan dalam kelompok bukan hanya karena dia terlalu mendominasi atau tidak bisa bekerja, tapi penampilan fisik pun bisa menjadi siswa itu dijauhkan dari kelompoknya. Akhirnya waktu itu saya memberikan coaching bukan hanya pada Cynthia ini, tapi kalau Cynthia ini saya penekanannya lebih ke motivasi diri dia, kemudian sama juga mencari penyebab bahwa pada dasarnya temannya itu merasa risih terkait dengan fisiknya, yakni lebih tepatnya bau badannya, karena Cynthia ini tadi dia biasa nggak mandi saat sekolah, kurang perhatian. Terus pada temannya juga saya berikan coach waktu itu supaya mereka bisa menerima temannya apa adanya, meskipun dalam kondisi yang kurang maksimal dalam artian dari segi penampilan, bau, tapi saya harap tetap diajak ikut serta. Itu anak-anak sih mau. Akhirnya Cynthia ini waktu perpisahan kelas 9 ini kejadiannya sebelum COVID. Jadi dia tuh nyari saya waktu acara perpisahan, ngasih saya hadiah dompet waktu itu. Katanya pesan saya akan diingat terus. Sampai sekarang hadiah dompetnya masih saya simpan. Ya, Nah, baik. itu sih Bu cerita pengalaman. Luar biasa. Mungkin Pak Dwi Payana bisa menceritakan sedikit ya. Kalau dari saya, dari permasalahan yang Bu Indra sampaikan, misalnya ada murid yang tidak mau berbicara gitu ya setelah kita melakukan coaching gitu, tapi muridnya malah diam gitu aja, kan sering itu muncul. Kalau dari saya, biasanya saya membuat murid itu nyaman dulu ya. Pertama itu biar murid itu nyaman. Kita nggak langsung ke konteks permasalahannya apa gitu. Kita membuat murid itu merasa nyaman terlebih dahulu. Entah kita ngobrol santai lah dulu biar murid itu nyaman lah dengan kita.
Kalau daripada kita langsung ngobrol mau ke topik, malahan dia diam kan, nggak ada respon kan jelek juga. Mending kita buat murid itu merasa nyaman, nanti pelan-pelan kita akan mengarahkan ke topik yang akan kita sampaikan gitu. Jadi mungkin itu yang saya lakukan kalau ada siswa yang diam gitu ya, kalau ditanya itu nggak cuma di topik kayak gini, di pelajaran di kelas pun banyak siswa yang kalau ditanya diam, sudah mengerti diam gitu, banyak siswa yang seperti itu. Jadi bagaimana membuat situasinya menjadi nyaman bagi siswa itu yang menurut saya sangat penting, sehingga siswa itu maulah menyampaikan apa keluh kesahnya kepada guru tersebut gitu. Lalu kalau dari masalah di sekolah dulu, di sini ada alumni-nya itu siswa yang termasuk agak autis ya. Jadi agak autis tapi dia pintar gitu. Dia autis tapi dia pintar dan pernah mendapat ranking 1 di kelas 7 gitu. Dibandingkan teman-temannya yang normal gitu. Nah, dia autisnya ini kalau sedikit diganggu dia bisa ngamuk gitu masalahnya. Sedikit diganggu dia bisa ngamuk gitu. Ya tahulah anak-anak SMP gitu ya, suka kali ngerjain kalau ada yang beda gitu di kelasnya. Ya seringlah dijailin, tiba-tiba dia ngamuk, dan untungnya siswa tersebut kalau sama guru dia hormat gitu. Dia kalau gurunya datang, dia lagi ngamuk nih, gurunya datang, dia mau dia diam gitu. Tapi kalau nggak ada guru ya temannya jailin, dia pasti ngamuk gitu. Jadi yang seperti itu saya sering ngajak ngomong dia, kalau diajak ngomong pelan-pelan dia mengerti ya. Cuma mungkin dia menggunakan bahasa yang baku gitu ngomongnya karena agak autis gitu. Jadi bahasanya dia baku kali. Kayak misalnya saya tidak suka sama dia gitu modelnya bahasa yang dia gunakan ngomongnya. Dia suka ngambil pulpen saya, pokoknya baku lah dia ngomongnya gitu. Jadi harus pelan-pelan kalau dari saya menghadapi siswa yang seperti itu. Tapi pada dasarnya anak itu pintar, dan kemarin itu dia melanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 6 Denpasar kalau nggak salah. Dia melanjutkan di sana. Jadi kalau menghadapi siswa yang susah bertanya, ada permasalahan, lebih baik kita membuat siswa itu nyaman. Itu kalau menurut saya nyaman dulu dengan kita, setelah itu kita pelan-pelan mencari ke topiknya. Tapi kalau coaching ini kan memang memerlukan waktu yang banyak, tidak sedikit ya, tidak sedikit, karena kita berbicara dengan satu persatu siswa. Jadi itu mungkin yang sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya sudah hampir habis, ya, sudah hampir 30 menit. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok yang kedua ya. Halo. Ya, Pak. Ya, Bapak. Baik. Iya, Bapak. Bagus sekali ya. Baik, saya mendengarkan. Jadi kita akan masuk ke sesi yang kedua. Ini record akan saya stop. Nanti saya beri kesempatan untuk persiapan di sesi yang kedua ya, untuk pergantian coach, coachi dan pengamat ya. Nanti mulainya nunggu saya masuk lagi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya Baik, stop Pak. recordnya dulu.